Kalau saya perhatikan ya, sebelum masuk ke sini, ini isu nasab ini beberapa hari terakhir ini luar biasa, ada fenomena-fenomena yang beruntun. Mungkin saya tidak tertib, tapi dimulai dari kontennya Guru Gembul, ya, pemurtatan massal Ba'alawi dan sebagainya, bahwa Ba'alawi ini ajarannya mengganti Tuhan dengan kuburan, dengan foto mungkin bahkan. Kemudian ada kejadian di Bekasi itu, yang Said Qori yang ada tipu-tipu batu juga itu. Dan sebelumnya ada naat ya di masalah terjemah juga, ada seminarnya, ada terjemahannya begitu. Dan kemudian yang terbaru mungkin adalah ini Sayyid kayaknya kalau nggak salah ini, atau Gus Noval Al-Bandawi ini mengatakan atau bertanya kepada Nakib Maroko yang dia jemput dari Jakarta. Ya wallahu alam, apa maksudnya Nakib Maroko yang bicara di naat itu atau enggak, karena enggak nyebut nama, cuma bicara dia jemput dari Jakarta. Kemudian ditanya bagaimana nasibnya Ba'alawi, bukan nasib ya, nasabnya Ba'alawi. Jawabannya adalah nasabnya tidak masuk akal, penuh dengan kedustaan. Nah kemudian di-reupload oleh beguru ngaji ini dengan tafsiran atau takyin Nakib Maroko yang Sayyid Ahmad itu, berarti Syarif Ahmad Mohib itu yang diundang Kiai Zamuddin itu. Nah dari sini menjadi ada celah untuk dibuka lagi. Yang pertama, siapa orang itu? Kalau sudah mengarah kepada siapa orang itu sebenarnya, wah ini bisa kena semua kalau ada masalah. Ya kalau aman ya aman gitu. Artinya benar nggak dia ulama nasab? Benar nggak dia nakib di Maroko? Nanti kan begitu Pak arahnya. Mana kitab nasabnya? Siapa yang mengakui dia sebagai ulama nasab? Siapa yang mengakui dia sebagai nakib? Mana nakobahnya? Karena kalau kita ketik di online, nakobah Maroko itu banyak sekali. Belum ketemu yang situs lah bentuknya ya. Yang nakibnya bernama Syarif Ahmad Mohib. Yang ada bukan dia nakibnya, lain lagi. Tapi wallahu alam nakib nakobah yang mana? Bahkan ada nakobah di Maroko itu di online-nya ya. Yang di situ ada gambar naat di situ. Berarti ada hubungan dengan naat, tapi tahun 2020. Itu pun nggak bicara nasab, tapi bicara mengucapkan ucapan hari raya kepada Raja Maroko. Raja Maroko itu Abdullah VI kalau nggak salah. Jadi itu kalau mulai nanti dicari siapa orang ini, terus ternyata ada masalah walaupun tidak sefatal Wasim atau Sayyid Wasim, ya kan nanti orang akan bertanya, nah hari ini ngundang siapa? Tapi semoga tidak ada masalah, semoga dia nakib resmi. Kalau saya tidak berpikir ke mana-mana, saya hanya berpikir semua kemungkinan. Semoga dia memang nakib resmi, memang nakib Maroko gitu. Bukan dianggap nakib Maroko karena ada orang Maroko bicara nasab terus kita bilang ini nakib Maroko. Nakobah Marokonya mana gitu. Nakobah yang mana kan begitu. Terus ini orang ahli nasab enggak gitu. Ya setidaknya buktinya dia ahli nasab, ya setidaknya ada karyanya dalam masalah nasab. Ya setara dengan Said Mahdi Rojailah. Ada kitab nasabnya. Said Anas Al-Qutbi lah, ada kitab nasabnya. Said Ibrahim bin Mansur lah, ada kitab nasabnya. Banyak bahkan. Artinya yang mengatakan dia ulama nasab bukan kita. Memang sudah ulama nasab gitu. Nah kalau yang Said Syarif Ahmad Najib ini, apa Ahmad Mohib ini, apa bisa dibuktikan seperti itu? Ya mungkin bisa. Bagus. Kemudian yang kedua, apa benar berkata begitu? Nah, karena ini kan 3 jalur. Atau ini kan sudah transmisinya kan sudah melalui Gus Noval Al-Bandawi ini. Nanti itu akan muncul itu. Jadi ruwet lagi nanti. Apalagi kalau gagal di verifikasi pertama, masalah itu. Nah kalau semuanya lolos, ya berarti ada nakib yang resmi, ada kantor nakobahnya, diakui oleh negaranya gitu. Yang mengatakan walaupun tidak atas nama nakobahnya secara personal, atau setidaknya ada orang yang memang ahli nasab ya. Berarti adalah temannya Kiai Haji Madudin. Kalau punya kitab nasab aja enggak, terus jadi nakobah juga ya nakobah karena kita anggap ya kan masih lebih hebat Kiai Haji Madudin tuh. Kiai Haji Madudin ada kitab nasabnya setidaknya ya, walaupun termasuk kitab nasab yang paling aneh. Jadi ada ulama nasab yang isinya itu cuma nulis tentang batalnya nasab orang, Ibtolu Nasabi Ba'alawi itu. Biasanya ulama nasab itu enggak gitu. Ulama nasab itu menulis tentang kaidah nasab,
menulis tentang silsilah nasab gitu biasanya ya. Biasanya, tapi mungkin ya kita kan memang udah sering tidak biasa gitu. Pokoknya sudah nulis sesuatu berkaitan dengan nasab, ulama nasab gitu. Gitu ya. Apalagi kalau dikait-kaitkan, menerjemahkannya aja begitu. Seperti memang ada sesuatu yang tidak transparan dan sebagainya. Nanti akan dicari-cari oleh orang, siapa orang ini? Bener gak dia? Kalau sampai miss di situ, wah, cileke itu kalau kata orang. Enggak ya. Bahasa Melayu saya sering cileke apa celaka, cileke lah. Ada itu. Sampan spesial itu kalau ngomong cileke, kalau enggak kenyeng gitu ya. Jadi artinya ini membuka celah gitu. Ini bisa menciderai narasinya Kiai Haji Ilzamuddin itu. Katanya kan nggak ngurus nasab orang lain. Ngapain tanya-tanya gitu kan gitu. Apalagi setelah tanya diumumkan. Ya tapi kan mungkin Gus Novel bukan orang Naat. Oh iya. Jadi yang dimasuki Ilzam itu, kami itu maksudnya bukan keturunan Wali Songo semua, tapi orang Naat mungkin. Artinya walaupun keturunan Wali Songo, kalau bukan tergabung ke Naat mungkin lain ceritanya. Gitu. Ya, kita masih tertib memahami bahasa orang gitu. Cuma kalau dilihat-lihat kita agak kesulitan mencari nama Syarif Ahmad Muhib. Sekalinya ada Syarif Al-Hajj Ahmad Muhib Al-Idrisi, wafat tahun 2012, takziah yang ada di situ beritanya. Ya, saya hanya memberikan deskripsi saja ya, deskripsi kemungkinan gitu. Apa yang akan disajikan lagi kalau ada orang cari-cari gitu. Ya kalau saya kan cuma tes-tes aja di YouTube atau di Google itu nggak ketemu nama orang ini. Tapi mungkin saya keliru, nulis namanya mungkin keliru. Atau mungkin orang itu eksklusif tidak main Google. Mungkin ada yang sudah bisa menyajikan kitabnya gitu. Karena kita ketik Kiai Imaduddin aja keluar di YouTube, di Google itu. Entah yang YouTube bahasa Arab, kita ketik bahasa Arab gitu. Ya kalau bahasa Indonesia keluar pasti. Kita ketik bahasa Arab Imaduddin keluar. Kitab-kitabnya kan ada. Si lumayan lah ya. Karena apa bahasanya ya? Sama dengan misalnya kita ngetik nama Syarif Auda Al-Akili. Yang keluar itu dua saja, Blogspot sama status Facebook. Itu pun status Facebooknya malah di situ ketika membatalkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kitab nasabnya nggak ada. Nggak pernah sekalipun nulis kitab nasab itu. Memang tidak pernah ada. Syekh Al-Kalidari lah, mana pernah punya kitab nasab? Nggak ada. Punya tulisan Blogspot itu pun copy paste dari Syekh At-Turbani. At-Turbani banyak kitab nasabnya. Kemudian kalau Syekh Ibrahim bin Mansur, banyak kitab nasabnya. Yang dipakai Kemat ya kitab nasab itu. Kasbu Muzawirin Nasab itu. Al-Ifadah ya itu. Syekh Mahdi Rojai, banyak. Bererot kitab nasabnya. Syekh Anas Al-Qutbi, banyak. Dan mereka-mereka ini mengatakan Ba'alawi sahih. Kan begitu. Jadi ini kita mau cross check, mau apa bahasanya ya, mau bicara data itu, mau bicara apa bukan apa ya, mau bicara sumber itu otoritasnya itu selevel apa gitu. Jangan setiap orang bicara nasab lalu kita anggap ahli nasab gitu. Tapi saya masih yakin Naat itu nggak akan sembarangan mungkin ya. Jadi kalau dia bilang ini nakib Maroko ya mesti ya nakib Maroko gitu. Bukan ada orang di Maroko terus Sayyid terus dia ngomong nasab terus dianggap nakib Maroko gitu. Misalnya Kemat lah, kan nggak ada yang bilang Kemat itu nakib Indonesia. Termasuk Tengku Mugi, Tubagus Mugi ya nakib di kekancingan dia kan gitu. Ya termasuk Ilzam kan nakib Naat ya. Nakib Naat itu ketua Naat, entah nakib entah apa ya, nakib lah, ketua Nakoba nakib ya. Nah kira-kira ini apa sada apa Al-Idrisi atau apa gitu. Di Maroko ada berapa sada Al-Idrisi gitu. Terus yang ini nakib dari Nakobah yang mana gitu. Itu menjadi penting. Sebelumnya kan tidak penting itu. Orang sudah ya sudahlah pokoknya disebut Maroko atau apa, walaupun disebutnya entah seperti jalur Sunan Giri itu jalur yang mana yang disebut, pokoknya udah disebut lah ya. Atau cucu Nabi lah, mau beda jalur apa-apa pokoknya cucu Nabi lah gitu. Itu ya. Allahumma dina atas